melanjutkan perbincangan ini, Bu Yanti, apa sebetulnya dampaknya terhadap kelanjutan proses hukum kasus Wisma Atlet ini dengan kesaksian Angie seperti tadi? Tadi kan ada semacam apa ya, kekhawatiran bahwa atau bahkan prediksi ada rekayasa di BAP, ya, sehingga apa yang dinyatakan itu sama, atau karena undang-undang mengatakan ketika tidak sama itu kan harus ditanyakan perbedaannya. Tetapi kan untuk untuk menghadapi rekayasa yang tidak mustahil terjadi ini, maka kan dikatakan hakim harus selalu menanyakan kepada terdakwanya. Tadi jelas kok beberapa kali Nasruddin saya menyatakan bahwa pada waktu itu kita sama-sama, apa sudah lupa, itu kan jelas dia itu bentuk keberatan kan, bahwa nah di situ kan nanti juga hakim ini perlu sekali menggali. Saya sejak awal mengatakan bahwa dari dakwaan Nasruddin ini kan sangat lemah, sehingga memang dakwaan Nasruddin itu memang menjadikan hakim bebannya menjadi sangat berat. Sangat lemah bagaimana maksudnya? Kalau lihat dakwaan sementara itu kan banyak sekali yang putus-putus dan sebagainya itu kan. Kita pernah bicara tentang dakwaan. Dakwaan itu sebenarnya kalau bukan kasus menjadi sorotan ini pasti dakwaan itu ditolak. Karena sangat lemah. Nampak sekali bahwa KPK memang, saya pribadi melihat bahwa KPK memang tidak lengkap, tidak terlalu mendalam, sehingga beban itu memang diserahkan kepada pengadilan. Nah sekarang terjadi. Nah sekarang ini hakim harus menggali betul-betul karena apa? Karena kesaksian sampai dengan menghadirkan Angie di sini kan berdasarkan persidangan beberapa orang nih. Karena yang namanya saksi dalam KUHAP itu adalah dia mendengar, dia melihat, dan dia mengalami sendiri. Itu pasti sudah diperhitungkan oleh KPK sehingga ada di situ. Nah kemudian sekarang dengan BAP yang tadi dikatakan mungkin karena karena ada persesuaian seperti yang dikehendaki oleh orang-orang tertentu, maka kan ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwanya selalu, bahkan hakim juga selalu kok mencecar tadi, betul berkali-kali dinyatakan seperti itu. Dan memang harus diingatkan bahwa memberikan keterangan yang kan gini, palsu itu kan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan kan bukan diukur dengan apa yang ada di BAP saja kan. Nah ini yang harus kita pikirkan, kita dalami secara cerdas, bukan hanya dengan BAP saja, tetapi bahwa ada Nasruddin sebagai terdakwa yang menyatakan seperti ini, ada Rosa, masih bisa kok diputar kembali, apalagi putusannya Rosa. Keterangan Rosa itu sudah dalam putusan, itu berarti suatu bukti surat itu namanya, bukan lagi petunjuk atau keterangan lagi, itu adalah bukti surat, karena sudah berupa putusan. Nah itu kan bisa untuk dirujuk bahwa ini loh ada seperti ini, fakta-fakta seperti ini. Artinya bukan terus hanya dengan BAP. Disinilah nanti kita akan lihat bahwa ada kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataannya, bukan tidak sesuai dengan BAP kan. Ini ada masalah yang lain lagi. Walaupun ada masalah psikologis lain, yaitu bahwa yang bersangkutan saat ini juga sebagai tersangka. Yang nanti itu juga akan membebani dia, karena tersangka, terdakwa memang boleh ada hak ingkar ya, tapi disinilah terjadi, maka kita semua harus berpikir bagaimana ya pengadilan Indonesia ini sehingga jangan sampai terjadi lagi masalah-masalah seperti ini. Karena ada penguluran waktu, sehingga sekarang kita dihadapkan kepada sesuatu yang dilematis. Di satu sisi, undang-undang mengatakan karena dia sebagai saksi, dia harus menyatakan apa yang dia dengar atau dia ketahui atau dia lihat. Di satu sisi, dia sebagai tersangka, dia boleh ingkar. Sekarang permasalahannya, dia sekarang posisinya saat ini, hari ini adalah sebagai saksi di sidang ini. Kalau dia mau ingkar nanti di sidangnya dia sendiri, itu saja yang bisa kita ambil. Baik, Bung Effendi, silakan. Ya, yang pertama, saya selama baik jadi pengajar dia ataupun mengamati dia, saya tidak menemukan karakter yang disebut oleh Rovinus tadi ya, bahwa ini orang dengan cepat bersandiwara, melupakan suaminya dan lain sebagainya. Sudah berapa lama Anda? Saya sejak dia mengambil program master di komunikasi politik di UI, saya pembimbing tesisnya juga. Jadi saya tahu bahwa dia bukan orang yang dengan sangat cepat bersandiwara atau melupakan suami dan keluarga dan lain-lain. Barangkali yang bisa lebih gampang menjelaskannya adalah bahwa ada sebuah sistem besar yang sedang menekan seorang anak muda yang belum matang di dalam politik, lalu dia terdesak sedemikian rupa dan dia harus melakukan sesuatu di persidangan. Karena itu saya menemukan bahwa betul substansinya di bagian logos tadi yang berusaha di denial ya, atau ditolak, diingkari oleh dia, dan itu adalah BBM. Karena BBM tadilah yang isinya paling tidak sementara ini menjelaskan bahwa memang ada dalam tanda petik seperti setoran ke pemimpin besar, ketua besar, dan ini menjadi pintu keluar. Kalau betul itu berhenti sampai di situ, walaupun bisa menjadi pintu masuk juga, karena kalau nanti misalnya riset in motion-nya ditanya betul nggak itu punya Angie, dan kemudian apakah isinya betul seperti itu, kalau terbukti itu menjadi pintu masuk untuk kembali keluar dari kalau betul ada skenario yang dipaksakan kepada Angie pada saat ini dengan jawaban-jawaban pendek tadi yang
kalau dia tenang itu memang karena dia cerdas. Jadi dia akan mampu menjawab itu dengan tenang, walaupun itu tidak bisa melukiskan bahwa ada sebuah sistem besar yang mungkin akan mengatakan juga, iya kalau kita korbankan sampai di Anda lah misalnya gitu, tidak lagi terus ke atas. Gitu. Kita jeda dulu, kembali jeda nanti di segmen berikut kita akan sampai pada kesimpulan dari para narasumber. Tetap bersama kami di Metro hari ini.